IKN ini banyak yang tertarik dengan isu sustainability dari pembangunannya sendiri. Selain itu juga soal teknologi yang akan diaplikasikan. Kalau kita ngeliat nih mungkin dari jauh nih Pak ya, kan posisinya sendiri kan secara logistik juga tidak mudah gitu. Bagaimana memastikan ini dibangun dengan metode baru, dengan mindset baru gitu Pak, dengan kondisi sebenarnya medannya juga tidak mudah gitu Pak. Ya, yang pertama seeing is believing ya. Banyak orang awalnya juga tidak confidence gitu, ini mau terbangun. Tapi kalau kita lihat di lapangan, semuanya sudah mulai terbangun. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat isu tentang logistik misalnya, saya kira sudah ada studi yang memperlihatkan bagaimana logistik itu nanti akan dijalankan. Bahkan sekarang ada satu studi yang sedang dikerjakan untuk membuat satu klaster-klaster industri yang akan langsung menunjang dari pembangunan IKN ke depannya. Misalnya ya, kalau kita mau bikin prefab ataupun teknologi untuk modular, itu kan harus ada di lapangan, harus ada dalam tanda petik kayak pabriknya gitu ya. Nah itu sekarang sedang dibuat konsepnya supaya lebih efisien. Nah yang kedua tentu kita harus hati-hati dari sisi environment ya, itu dari awal saya tegaskan ke semua pelaksana bahwa kita harus memaintain ESG kita, environment, social, and governance ya. Sehingga semuanya tentu tata laksana tentang lingkungan hidup harus kita penuhi gitu ya. Dan juga tentang sosial misalnya kita kan kemarin melakukan beberapa program pemberdayaan masyarakat. Nah untuk itu maka mereka yang sudah dilatih misalnya juga kalau bisa diserap, dan sudah lebih dari 100 orang sebetulnya yang diserap di bidang konstruksi ini. Itu di luar mereka yang bergerak di bidang kewirausahaan ya, misalnya yang menyuplai makanan buat para pekerja yang nantinya juga akan menyediakan jasa laundry misalnya gitu. Itu saya kira nanti akan juga berjalan sebagai multiplier effect dan sangat penting agar para penduduk lokal yang sudah ada di sana, warga kita yang lokal juga merasakan manfaat langsung pada saat ini kita lakukan proses pembangunannya. Nah, yang ketiga tentu kita juga ingin minta bantuan dari international organization agar hal-hal yang kita lakukan di sana memang sesuai dengan standar internasional. Dan insya Allah kita akan punya berbagai macam roadmap dan aturan yang sekarang ini memang sedang digodok. Sebagian memang sudah ada dengan peraturan Menteri PU misalnya, itu kita tegakkan, tapi mungkin itu tidak cukup. Kita akan menambah lagi dengan beberapa aksi-aksi yang memang katakanlah seperti halnya climate change, ada climate proofing gitu ya, itu untuk mitigasi dan adaptasi, itu kita akan lakukan juga. Pak, kalau melihat mencari investor untuk ibu kota Nusantara ini kan sebenarnya pasti dibutuhkan juga mitra-mitra strategis dengan kompetensi masing-masing gitu. Kalau dari investor-investor yang masuk sendiri sebenarnya yang dipilih itu yang seperti apa Pak? Selain misalnya kemampuan dana juga, tapi kalau dari sisi expertise gitu Pak, yang memang sangat dibutuhkan itu seperti apa Pak? Kemampuan untuk pendanaan bukan segalanya buat kita ya. Yang paling penting tadi compliance kita, kepatuhan kita terhadap standar-standar norma-norma baru tentang lingkungan, tentang perubahan iklim, tentang sosial, tentang governance ya, itu yang kita utamakan. Dan kita terbuka untuk berbagai macam inovasi karena memang ini cara kerja baru dan juga budaya baru di IKN. Kan IKN ini nanti akan jadi smart city dan digital city ya, di samping green city. Nah di situ terbuka lebar misalnya para pelaksana di lapangan untuk membuat satu terobosan-terobosan baru yang tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah tadi. Jadi kita tetap environment, social, and governance-nya itu masih ditegakkan. Gitu. Ada contoh-contohnya nggak Pak, investor atau mitra strategis yang sangat membantu nih untuk mencapai visinya gitu? Selama ini kan sudah banyak komunikasi juga tentang rencana ini ke dunia global juga gitu Pak. Ya, misalnya dalam hal pembangunan gedung ya, kita ingin punya building information management system yang green gitu ya. Jadi nanti harus mendapatkan green certificate misalnya ke building tersebut gitu. Nah, kemudian juga di dalamnya tentu ada teknologi-teknologi digital yang akan kita pakai supaya misalnya dalam bahasa gaulnya ini ke depan itu kekinian cara bekerjanya, walaupun itu nanti birokrasi ya. Jadi kita melihat nanti co-working space untuk para pekerja pemerintah, semuanya digital.
kita mengencourage mereka untuk paperless, tidak pakai paper lagi gitu ya. Nah, hal seperti itu yang kita sekarang coba masukkan di dalam konsep-konsep pelaksanaan. Memang ini karena belum mulai konstruksi secara besar ya, kita belum lihat di lapangan. Tapi saya kira nanti mulai dengan kuartal kedua, kita akan benar-benar melihat cara-cara kerja baru di bidang konstruksi yang kita lihat di lapangan dengan mengadopsi berbagai macam hal-hal yang baru, teknologi baru. Mungkin itu yang perlu dilihat atau diketahui masyarakat kali Pak ya, karena sekarang tuh kelihatan IKN tuh kayaknya jauh banget gitu, agak abstrak juga gitu Pak. Jadi kalau mau ngomongin cita-cita besarnya gitu kan, membangun kota di tengah hutan, tapi juga net zero gitu, punya target-target environment yang luar biasa lah gitu sebenarnya. Komunikasinya tuh kayak apa sih Pak gitu supaya mendekatkan gitu. Kalau ini memang dibangun dengan cara yang baru atau memang sudah disiapkan juga Pak. Hal-hal apa yang nanti akan dikomunikasikan ke publik gitu supaya seeing is believing itu. Iya betul. Jadi paling gampang memang ada showcasing-nya di lapangan ya, dan 2022 itu kan kita masih banyak preparation, persiapan, sehingga memang tidak terlihat di lapangan gitu ya. Tapi kalau kita lihat nanti di 2023 ini dengan selesainya misalnya perumahan untuk workers, perumahan untuk pekerja ya, saya kira itu juga satu hal baru loh. Biasanya kan pekerja konstruksi di bedeng-bedeng. Ini kita sediain rumahnya, kita sediain fasilitasnya. Kenapa? Kita ingin produktivitas mereka meningkat. Dan nanti gedungnya juga dikelola secara green misalnya gitu ya. Ini satu hal baru yang mungkin bisa jadi showcase awal. Tapi nanti kalau kita lihat benar-benar kalau mereka sudah misalnya gedung-gedung yang dibangun itu benar-benar mulai, nah itu baru kita bisa buktikan ke masyarakat, ya inilah yang kita maksudkan cara kerja baru, inilah konstruksi yang kita inginkan bersama, dan 2024 mudah-mudahan kelihatan, sudah mulai kelihatan. Bangun kota kan nggak selesai 2024 kan, gitu ya. Jadi kita memang harus beyond 2024, tapi kita ingin memperlihatkan bahwa ya di titik tertentu kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini akan bisa berlanjut ke depannya. Gitu. Pak, kan kalau ngomongin waktu bangun kota nggak bisa setahun 2 tahun, tapi kan secara politis tuh sebenarnya seperti ada deadline nih Pak, untuk memastikan misalnya apa yang dilakukan sekarang itu worthy to be continued gitu. Jadi berarti kan kemungkinan dalam 2 tahun ini harus ada sesuatu nih Pak yang memang ini do-nya lah istilahnya gitu. Pasti akan jadi kue gitu kalau orang baking gitu kan Pak. Rencananya dalam 2 tahun nih apa sih Pak yang at least akan menunjukkan kalau ini sesuatu yang memang worthy to be continued gitu Pak. Yang jelas kita akan melakukan pembangunan satu sisi kota, kita sebut sisi ya, karena tentu kalau bangun 256.000 nggak semuanya. Kita mungkin bangun sekitar 1.000 hektar gitu ya. Tapi 1.000 hektar itu adalah dengan ekosistem yang lengkap. Artinya orang bisa hidup dengan tenang di situ dan juga memiliki fasilitas sebagaimana lainnya kota yang sudah ada gitu ya. Mungkin sekelasnya adalah sebesar Alam Sutra ya, kalau dibandingkan gitu ya. Tapi di situ juga tidak hanya gedung-gedung yang kita bangun, ada hospitalnya, rumah sakitnya, ada kliniknya, ada PAUD-nya, ada fasilitas SD, SMP, SMA misalnya gitu, ada mallnya, orang bisa hangout, ada yang jualan restoran yang upscale, tapi juga ada yang jualan pecel lele misalnya gitu ya. Itu semua harus kita berikan contoh bahwa inilah ekosistem yang akan kita bangun, ekosistem lengkap, sehingga yang pindah ke sana pertama itu bisa bilang, pindah itu enak loh. Kira-kira gitu. Jadi strategi kami adalah membuat satu broad base, ekosistem wide, kota yang layak huni itu seperti apa, nggak usah besar-besar, ini hanya showcase, supaya orang bisa convince bahwa ya worth it untuk nanti diteruskan lagi. Mau lanjut juga sampai. Ya. Kalau kita bicara soal konstruksi kan memang banyak yang dikerjakan oleh BUMN karya. Sedangkan kita tahu sendiri kalau kondisi keuangan BUMN karya ini agak under pressure, terutama karena dampak pandemi yang menurunkan kontrak baru mereka, kemudian juga pembayaran termin dan utang mereka juga agak terganggu gitu. Kalau dari sisi otorita IKN sendiri, bagaimana untuk memastikan proyek-proyek yang dimenangkan oleh BUMN karya ini berjalan dengan mulus gitu Pak, tanpa harus membebani neraca keuangan mereka sendiri gitu?
Saya kira kita mendapat kepastian dari para pelaksana bahwa mereka akan melaksanakan sebaik-baiknya, satu itu ya. Yang kedua, kita juga mempunyai beberapa konsultan pengawas ya, yang berlapis. Jadi tidak hanya konsultan pengawas yang biasa yang ada di satu proyek, kan satu proyek biasanya selalu ada konsultan pengawas. Ini kita juga meminta bantuan dari Jepang, JICA, yang sudah berpengalaman untuk melakukan quality control. Satu itu, kemudian juga ada konsultan lain dari Australia yang juga kita hire untuk memastikan standar-standar ESG tadi juga terlaksana dengan baik di lapangan. Jadi kita istilahnya berlapis untuk memastikan bahwa quality control tidak terlambat, tidak hanya tidak terlambat tapi juga kualitas seperti yang kita inginkan, itu paling penting gitu ya, karena akan menjadi showcase kan. Nah itu harapan kita. Saya berdiskusi dan banyak tukar pikiran dengan Bapak Menteri PU, Pak Basuki. Beliau sangat setuju dan memang pendekatan seperti itu yang kita coba laksanakan di lapangan. Memang ini tantangan tersendiri karena belum pernah PU pun belum pernah membangun dengan skala seperti ini. Gitu ya, Indonesia juga belum. Tapi saya yakin kok ini kalau kita benar-benar dikawal bersama ya, dan kemudian juga tadi dengan bantuan beberapa organisasi yang memang profesional untuk melakukan konstruksi seperti itu. Gitu. Misal dari kacamata saya sebagai perusahaan konstruksi gitu Pak, sebenarnya IRR-nya di IKN tuh menarik nggak sih untuk dimasuki? Kalau menurut saya iya ya, karena dalam situasi seperti ini melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti hanya di IKN ini tidak hanya IRR langsung ya satu itu, tapi juga prestis loh. Bangun kota baru, ibu kota baru di Indonesia, dan siapapun perusahaan yang punya pengalaman untuk itu taruh di CV-nya dia itu akan jadi sesuatu menurut saya. It's a branding. Jadi ada istilahnya intangible benefit. Jadi bukan hanya semata-mata ya duitnya balik dengan satu return tertentu gitu ya, tapi juga reputasi. Itu yang mahal menurut saya. Priceless kadang-kadang. Saya mendapat kesempatan gitu ya. Teman-teman wartawan mendapat kesempatan untuk pindah pertama gitu ya. MNC nanti Iya, pindah media ke sana juga kan. harus Kantor biro ya, atau kantor pusatnya iya pindah juga yang ya, harus dipikirkan itu. Atau perlu saya ngomongin ke Pak Haritanu. Pindahin Pak. Mungkin Jadi itu gitu. memudahkan loh Pak nanti kalau mau ada. Iyalah. Ya karena harus. kan nggak ada yang bisa lihat dengan kontinu kan selama Betul. ini gitu. Jadi itu langsung dipikirkan. Tapi sekarang ya, to be honest, kalau kita lihat pemberitaan di sosial media udah banyak banget kan. Iya. Statusnya seperti apa di lapangan segala macam kan, YouTuber banyak segala Iya. macam, dan kita terbuka kok. Walaupun Silakan. memang masih banyak yang ini ya bertanya-tanya dan skeptis gitu ya Pak Pasti ya. ada lah. Tapi memang itu sih Pak kuncinya Pak ya. Maksudnya if we see something yang convincing gitu. Harus dijawab. Iya gitu. itu harus ada. Ini barang ini jadi loh. Itu gitu. sih. Gitu. Kan sekarang jadi nggak jadi barang ini. Kayak Arab Saudi kan langsung kayak perang media gitu kan Pak. Dia langsung bikin alat berat banyak banget gitu Iya, kan. neon Videonya gitu ya. ada gitu kan. Tapi kan akhirnya confidence-nya orang emang lagi dibangun nih gini, serius juga gitu. Bentar lagi. Oh gitu. Bulan Februari nanti Itu yang kelihatan ditunggu sih masif. Pak kayaknya. Jadi orang tuh oh iya gitu. Oh, mulai groundbreaking yang cukup besar di Februari Pak. Kita nggak bilang groundbreakingnya udah lama saja. Iya Pak. Yang penting udah mulai macul segala macam. Justru yang kita kejar sekarang yang non pemerintah, Oke. swasta dong gitu. Nah itu 2, Pak. 3 gitu ya. Misalnya Hermina rumah sakit gitu ya, atau mungkin nanti yang lain Ciputra duluan atau yang lain yang saya nggak bisa nyebut juga karena mereka sedang berproses tadi kan. Gitu. Nah itu yang akan memberikan confidence yang lebih ya di sana. Terutama di community bisnis ya Pak ya. Maksudnya kalau udah ada yang masuk kan yang lain mungkin Ya. oke, there is hope gitu. Tapi memang kalau investor kan gitu ya, Anda masuk pertama you get the highest return, gitu. And the highest risk. Dan the highest risk itu pasti kan. Gitu. Nah, yang nanti yang ikut-ikutan ya udahlah kalau dapat sisa-sisa aja kan, gitu kan. Jadi di titik mana Anda akan masuk ya itu seninya sebenarnya ada investor. Tapi dengan mundurnya SoftBank itu ada pengaruh nggak sih Pak ke minat investor-investor besar lainnya? Nggak apa-apa kan mundur, saya juga. Tapi Udah Sobat ada itu gantinya nggak, belum nih Pak? tapi Sobat itu emang ada masalah internal kan sebenarnya kan Iya. Pak. Maksudnya it doesn't nggak ada hubungannya sama maksudnya ini internal SoftBank dengan Bukan karena daya tarik ikannya. Saya kalau pendekatan saya nggak lihat yang besar-besar itu sebagai yang utama. Saya kepengen banyak yang misalnya kelas
kopi tuku, pecel lele gitu ya, segala macam. Misalnya, ini off the record jangan nih nanti. Oh, ini jangan. Kopi tukunya Jangan, ya. karena kita nggak ngomong. Tapi misalnya sekelas itulah gitu ya. Ya. Semakin banyak investor sekelas itu yang masuk ke IKN, katakanlah saya punya target 400-an atau 500-an. Ini akan menjamin kota itu nanti untuk sustainable ke depan. Bayangin dong, invest 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Kan pasti saya mau ini berlanjut dong. Gitu ya. Undang-undang segala macam mereka udah nggak buat mereka sih nomor 2. Yang penting duit kebalik kan gitu. Nah, masing-masing orang ini nanti akan menjadi pendukung utama dari kota ini untuk berkembang lebih lanjut. Tapi Pak, kalau dari sisi privilege gitu, kalau misalnya ternyata saya juga baru tahu nih kalau visinya juga termasuk ke yang smaller scale investor, tapi juga yang punya bisnis yang termasuk yang memang dibutuhkan oleh orang yang hidup di sebuah kota gitu kan, kalau tadi Bapak bilang. Tapi kan kalau gue invest kecil misalnya gitu Pak, apakah saya akan diprioritasin gitu? Gitu gimana Pak meyakinkannya? Karena kan orang biasanya invest gede baru di ini. Itu menurut saya lagi-lagi entrepreneur tuh yang berpikir seperti itu ya. Kalau nggak ada yang masuk di sini untuk jualan nasi goreng atau jualan mie goreng ataupun bebek goreng, saya masuk, saya akan menjadi yang pertama. Dan paling nggak buat mereka ini captive loh, marketnya udah pasti ada nih. Pekerja yang pertama 20 ribuan, orang yang pindah kan di tahun 2024 udah ada. Terus kemudian kalau Hermina jadi misalnya kan ada susternya, ada macam-macam di situ. Kalau kitanya banyak, marketnya jelas menurut saya gitu ya. So saya sih teman-teman kiri kanan, nah ini ya udahlah lo ke ini adalah ke Bina Karya kalau ngomong gitu, jangan ngomong ke gue gitu. Tapi banyak yang melihatnya sebagai peluang, dan beberapa perusahaan yang cash rich banyak loh, perusahaan yang komoditas ya terutama ya, kemarin kan boom kan mereka, cashnya banyak. Perusahaan di bidang kesehatan waktu COVID mereka juga banyak duitnya gitu. Jadi di tengah picture yang orang selalu bilang kita akan susah segala macam, saya kalau melihat justru ada titik-titik tertentu orang justru mencari tempat untuk naruh uang gitu. Dan kalau mereka masuk ke sini misalnya garansi, katakanlah yang ngambil apartemen dinas ya, rumah dinas, itu kan berarti pemerintah akan bayar setiap tahun selama 15 tahun gitu. Ini garansi loh, garansi revenue buat mereka. Naruh duit di mana lagi yang di tengah suasana seperti ini mereka bisa garansi availability payment misalnya kan, pemerintah akan bayar nanti sampai nanti 15 tahun gitu ya gitu. Jadi menurut saya pertanyaan tadi SoftBank, UAE sekarang oke, besar-besar oke, cuman buat saya yang paling penting yang sekarang di depan ini mau masuk, kita masuk dulu. Jadi mungkin strategi saya lebih ke arah tadi broad base ya, banyak broad base dari investor masuk. Nah di situ nanti kita akan lihat bagaimana mereka itu benar-benar nanti mendorong kesinambungan sustainability dari proyek ini. Gitu. Kalau politik sih ya politik di mana aja kan. Gitu. Kalau di WF sendiri ini ada target calon investor yang lagi didekatin? Banyak sih yang ngomongin, nah cuman ya masih saya bilang kalau you benar-benar interest, please send us the letter of interest gitu. Jadi kita lihat nanti ya dari tahun lalu waktu saya kesini juga banyak yang ngomongin, beberapa sudah mulai masuk gitu ya, kerjasama ataupun team up dengan kontraktor lokal misalnya atau properti lokal gitu ya. Biasanya mereka nggak mau sendiri ya gitu ya. Kalau WF ini bukan satu fair di tempat tertentu, bukan beda kan. Bedanya sama Hannover Messe atau lain-lain kan, ini kan benar-benar sebetulnya kesini ini owner kebanyakan ya, owner atau CEO segala macam yang sebetulnya kita butuh brandingnya, bahwa mereka lihat Nusantara ini udah di radar mereka, that's it gitu. Nah masalah follow up-nya biasanya kan mereka turunin lagi ke CEO-nya ataupun di bawahnya ya gitu. Jadi lebih ke arah itu ini kalau WF. Pak, mungkin ada rekap data terakhir jumlah investor yang sudah masuk dan nilai proyeknya Pak? Jumlahnya ada ya Caya? Jumlah terakhir? Jumlah terakhir saya harus cari datanya dulu ya. Coba rekapnya sih masih bergerak, karena tadi kan mereka masih bikin FS masing-masing. Kalau mau investasi kan bikin gitu kan. Hitungannya gimana? Masuk enggak? Gitu. Nanti dapat insentifnya apa? Sebagian masih menunggu PP insentif. Yang betul. akan segera keluar dalam minggu ini atau minggu depan. Yang terkait perpajakan itu ya Pak? Yang terkait insentif.
Insentif itu yang paling penting. Orang nunggu kan, karena Insentifnya apa sih BCA? Yang dilangin pertanyaan. saya nggak hafal satu-satu, tapi ya tax holiday-nya agak lebih panjang. Oke. Super tax deductions untuk beberapa area tertentu, misalnya yang melakukan riset dan development. Kemudian pengurangan pajak untuk yang merelokasi kantor ke sana, gitu. Dan seterusnya. Banyak soalnya, gitu. Targetnya kapan ya launching Pak? PP. Insya Allah minggu depan. Investasi. Nanti Di sama update bareng ya. Pak Balil, bareng sama Pak Balil. Oke. Karena kita team up ya dengan Pak Balil. Ini nggak off the record. Enggak, tulis saja. Sudah di Karena meja kan- presiden, tinggal di saya nggak berani juga bilang udah ditekan, belum kata juga. Jangan-jangan udah ditekan kan? Pak Jokowi ya. Iya, sudah. Pasti banyak yang nunggu sih Pak. Iya, betul. Detailnya juga. Jumlah itu ya, itu kalau mau diambil tuh. Langsung difoto. Saya kira banyak slide. Ya boleh, foto juga boleh. Bapak yang tadi juga boleh dong Pak. Oh boleh dong. Mau makan gitu. Ketinggalan Boleh. Pak, maaf tadi live dulu. Oke. Ini jadi jumlahnya berdasarkan industrinya. Ini letter of interest yang masuk kita per 10 Januari. Sekarang Itu tanggal tuh berapa? Sekarang kok tanggal berapa? baru komitmen jadinya ya Pak? Apa gimana sih Pak? Jadi interest, jadi yang kita minta mereka letter of interest dulu dong gitu ya. Setelah letter of interest, kemudian kita tanya mereka memang masuk ke dalam area yang akan jadi prioritas nggak untuk 2024 atau 5 tahun ke depan lah gitu ya. Kalau iya, kita prioritaskan dulu karena itu juga ya banyak sekali yang masuk kan menyatakan ke ininya keinginannya untuk partisipasi. Nah dari situ nanti kita matchkan dengan kondisi di lapangan gitu. Ada nggak nih tanahnya yang cocok, misalnya dia mintanya 300 hektar, adanya cuman yang available sekarang 50 hektar gitu ya. Kita harus cari lagi tempat lain gitu, di mana mereka ini baru aja, misalnya saya tadi baru terima orang yang mau buat tempat olahraga berkuda. Di IKN. Siapa tuh Pak? Off the record. Ini baru off the record. Nggak ditayangin sih tapi Tapi Pak, berarti Pak sekarang tuh investor yang udah lebih dari komitmen tuh siapa sih Pak? Yang nggak cuma komitmen gitu, udah positif lah. Positif. Invest maksudnya udah ada kesepakatan yang udah nih jadi nih mau nyetor uang ke sini gitu, mau bangun ini, itu tuh siapa sih Pak sebenarnya? Mereka masih dalam proses. Kenapa? Kan orang kalau mau naruh duit gitu kan harus bikin studi kelayakan. Oke. Satu gitu. Jadi dari studi kelayakan itu mereka mau bikin desain. Begitu mereka bikin desain, mereka, Pak anterin dong ke lapangan, mau lihat lapangan, kasih lihat lapangan. Pak data topografinya seperti apa, data misalnya airnya seperti apa, data kondisi tanahnya seperti apa. Itu pun kebanyakan mereka lakukan lagi sendiri karena bukan nggak percaya, tapi mereka biasa butuh. iya kan. Validasi sendiri. Iya, validasi sendiri, bener nggak nih gitu. Nah, itu butuh waktu ya. Tapi kita maintain aja, dan insya Allah lah dalam kuartal depan, saya pikir mungkin ada 1-2 investor, misalnya di bidang kesehatan, rumah sakit, ataupun insya Allah di bidang universitas gitu ya, itu akan mulai. Gitu. Lebih dari komitmen berarti ya. Itu udah lebih dari komitmen. Iya. Negara mana sih Pak? Karena selama ini kalau saya baca dari rilisnya IKN itu kan banyak negara yang disebutkan, tapi yang udah mencapai proses paling maju gitu, siapa sih Pak? Ada Korea untuk apartemen ya, kemudian gabungan antara Indonesia dan Cina untuk apartemen juga. Kalau untuk yang lain-lain memang mereka masih bikin konsorsiumnya sendiri gitu. Itu yang di situ tuh kalau mau lihat tuh. Oh jadi apartemen ya Pak ya, yang Iya. akan dibangun ya. Itu apartemen untuk komersial atau untuk PNS dulu PNS. atau PNS? Ya, karena kita akan bikin apartemen dinas dulu supaya mereka yang nanti berdinas di sana pada awal ini mempunyai tempat untuk langsung bekerja gitu kan. Jadi idenya tuh bikin kayak nukleus ekosistem ya Pak ya. Jadi kayak karena kan kayak Cina pun sering bangun kotanya dulu, abis itu nggak ada yang datang karena emang nggak ada live-nya duluan gitu. Iya, kita pengen
ada live-nya dari awal. Tapi Bapak emang background kan planologi ya Pak ya. Jadi ini apa emang bikin Bapak makin excited gitu Pak ngerjain Iya. IKN ini, Pak? Saya kebayang waktu saya dengar nama Bapak tuh kayak, wah ini Pak Bambang kayak beneran excited banget nih kayak ini. Kayak anak kecil dapat kayak SimCity. Mainan baru ya Pak. Tahu yang mainan SimCity nggak? Iya. SimCity itu kan baru kota tuh. Bener, saya juga Taruh di kebayang nih sini, kayak Pak taruh Bambang di sana, masih. taruh di sini gitu. Ya, Ada masih- yang minta langsung, saya mau di depan kantor saya ada danaunya. Pak Peri Warjo yang minta itu, BI. Siapa? Nanti banyak danau di sana gitu kan. Ada yang belakangnya mau bisa ngelihat langsung ke istana, gitu. Macam-macam lah. Saya bilang harganya beda loh dia. Kan gitu kan, apartemen with a view or no view kan. View-nya mana? View-nya Iya. jungle atau view-nya istana atau view-nya titik nol, beda-beda tuh gitu. Tapi berarti fluid banget ya Pak. Maksudnya kalau ada investor apa harus bisa gercep gitu ya Pak. Ya iya. Menerjemahkan karena kan ini kan blueprint gitu yang maksudnya ternyata masih bisa fluid juga gitu ya. Jumlah coupling yang kita ini berapa sekarang, Cai? Lupa saya. Yang kita manage itu berapa ribu? Saya harus cari datanya Pak. Ada tuh. Oh. Ada. Ada jumlah. Tapi itu yang tadi saya presentasiin sih bisa tuh di share itu.